Udah mati, udah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus para alim ulama, para habaib, para asatidzah. Alhamdulillah, syukurillah pagi hari ini kita kembali lagi hadir. Kita kembali lagi kumpul, bisa duduk bersama-sama kembali di majelis yang mulia, di majelis Ta'lim Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Membuktikan juga sekaligus kita masuk orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan perintah Rasulullah SAW, ya, orang-orang yang istiqomah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Pertama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah, kemudian kita istiqomah. Ya, mudah-mudahan banyak keberkahan yang bisa kita raih dari istiqomahan dari tempat ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal dan modal kita untuk meningkatkan keimanan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, berkahi keluarga kita, berkahi usaha kita, berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, untuk kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pergi haji Baitullah, ziarah makam Rasulullah, dari nanti dapat syafaat Rasulullah, masuk surga di belakangnya Rasulullah. Apa hajat kita Tuhan kabulkan, apa keinginan baik kita Tuhan luluskan, dan kita dari fitnah, dan kita dari bala, dan kita dari musibah. Kita doakan guru-guru kita selalu memimpin kita. Allah Subhanahu wa taala berkahi hidupnya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, tambahkan ilmunya, dan kita terus membimbing kita menuju jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala supaya selamat hidup kita dari dunia sampai akhirat. Dan akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan umur yang berkah, umur yang bisa kita isi dengan ibadah sampai nanti waktunya kita kembali ke hadapan Allah, ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih, dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Ala man awal Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ala man awal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ala man awal Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Allah yahdi niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim. Al-Fatiha ila ruh habibina syafiina qurrati a'yunina bil qasim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La arwahi wa ikhwani min al-anbiya mursalin ala ruhi sayyidina Muhajir Rahmat bin Isa sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad bin Ali Balawi wa jami'i sadatina ala bi alawi thumma la ruh sallallahu alaihi wa sallam. bin Ali wal Muhdar Umar bin Abdurrahman Al-Tashi Ali bin Abdurrahman bin Syekh Abdullah bin Al-Hadath Ali bin Al-Husain Hussein Bakar Idris wal Balik Qalul Musin Abdul Wali semua ila ruhi khususan Sayyid Sayyid Maqam Al-Hadra Sayyid Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi wal Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi wa usulihim wa furu'il azwajihim wal muntasibina ilaihim Tamanarul Habib Ali bin Sayyid Al-Abdurrahman bin Jibran Salam Musin Al-Hamid Warbin Al-Attas Malarul Habib Ali Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Rahimahullah bin Abi Bakar Al-Habsyi wa usulihim wa furu'il muntasibina ilaihim Thumma ala arwah walidina walidikum wa ummatina wa ummatikum wa ummatil muslimin Allah tawashshahum birrahman Allah fir lahum wa yarhamhum yawmi darajatihim fil jannah wa anna barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim fid dunya wal akhirah jahihim Allah
ويفتح علينا وعليكم فتوى العارفين فقهنا ويكون في الدين علمنا تأويل ويهدينا لسوء السبيل ويرزقنا سعادة الدارين بر الوالدين بلغ نحن بيت الحرام سيرة الدين عليه أفضل الصلاة والسلام وأن الله يجعلنا هاديين مهديين مكتفين إلى آثار سلفنا الصالحين ويتوب علينا ويختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya din. Ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa amal ahlu wal iyal wa na'ni bil ahl hauna az-zawjatu waz-zawjat wa bil iyal kullu man yakunu fi nafaqatil insan wa tajibu wa tahta nadarihi wa kafalatihi fa yajibu alaihi al-qiyamu binafaqatihim wa kiswatihim wa riayati hukukihim wa irsyadihim ila wadha'ifi dinihim wa ma fihi salamatihim wa najatihim fid daril akhirah wa alaihi aidan an yalzimuhum al-qiyamu bima yajibu alaihi min awamirillahi wa ijtinabi nawahi wa qala Allah ta'ala fi haqqi النساء في حق النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وقال تعالى وعاشرهن بالمعروف وقال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Dimulakan majelis ini dengan Bismillahirrahmanirrahim serta salawat dan salam atas junjungan kita, cintaan kita Sayyidul Wujud, Abdul Kulli Mawjud, Sahibul Liwa'il Mahgud, wal Haudil Mawrud, Sayyidina Muhammad Rasulullah wa alaik ya Rafi'a sya'ni bersama-sama di sini dibimbing oleh para guru-guru kita di majelis yang mulia Majelis Taklim Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Tetap terus kita istiqomah ya, tetap terus bagaimana kita biasa menjalankan kebaikan-kebaikan ya di rumah kita, di lingkungan kita, bahkan di dalam keseharian kita. Ya, insya Allah nggak ada yang sia-sia. Nah, semuanya akan dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tambahan catatan amal soleh, jadi tambahan berat amal timbangan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun kita berat kita jalankan, justru semakin berat, insya Allah ya semakin besar pahala yang bisa kita raih, yang bisa kita dapatkan. Seperti hari ini ya banyak gangguan barangkali ya kita berkorban tetap hadir pada pagi hari ini semata-mata adalah untuk dapat kita meraih janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Karena janji Allah pasti benar ya, pasti Allah janji pasti benar. Kalau kita janji kadang meleset. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Innallaha la
yukhliful mi'ad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mungkir akan janjinya. Ya, kalau Allah sudah katakan, ya ini orang beruntung bakal diberikan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dapat. Ya, jangan kita tertipu. Ya, nanti budayanya syaitan dibikin kita malas. Ya, memang syaitan tujuannya begitu. Ya, biar kita pentingin urusan dunia. Ya alamu dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Jadi lupa sama urusan akhirat, urusan ngaji, ya, urusan nambah bekal. Kalau ngaji, ya, nanti ibadahnya lebih bagus, ya. Karena kalau beribadah tanpa ilmu nanti banyak salahnya. Ya. Kebalikannya, kita kepengennya perbaikan, malah yang kita buat ini adalah justru fasad, kerusakan yang kita timbulkan, ya, kesalahan. Nah, mudah-mudahan bisa salah, bisa jadinya nggak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, tapi Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya, Maha tahu, ya, siapa hamba-hamba yang betul-betul, ya, yang memang tidak sengaja, yang betul-betul, ya kan, berbuat salah, apalagi berbuat salah dia nggak mau bertobat, ya, jangan sampai, ya, tobatnya tobat sambal, udah jalanin kesalahan, dia tobat, dilakukan lagi kesalahan, ya, itu juga diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kana alladziina asa'u su'an kadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Jadi kalau kita punya salah, jangan ulangi lagi kesalahan kita. Apalagi kita berolok-olok, ya, sama juga kita mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah sebelum bertobat. Setiap kita pasti punya salah, ya, apalagi masuk tahun baru. Tahun baru kemarin kita baca doa awal tahun, ya, kita lepas tahun yang lama, banyak amal soleh yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini juga menjadi pemicu, penyemangat kita untuk lebih lagi, ya, memperbaiki kekurangan-kekurangannya. Barangkali masih kurang ibadah kita, ya, kemarin sholat malamnya kurang, sekarang mau ditambah lagi, insyaallah, ya, ini mudah-mudahan dapat taufik, dapat inayah, dapat pertolongan dari Allah, dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ahlan sahlan Mustafa, betul. Nah, mudah-mudahan, ya, kita dapat janji Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haqqun wa la yastakhifannal ladzina la yu'minun. Jangan kita jadi risau, jangan kita jadi gelisah bagi orang yang nggak yakin, ya, biarin aja dia nggak yakin, karena semuanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah walan yukhlifallahu wa'ala. Allah Subhanahu wa taala nggak akan walan yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak akan sekali-sekali mungkiri janjinya, ya, pasti itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala inna jami'ul linnas liyawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Allah yang ngumpulin kita nanti di hari kemudian, semuanya manusia dikumpulin Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, semua timbangan amal-amal, ya, wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ada lagi ayatnya. Wa an laisa lahu sawfa yura thumma yujzal jazaa'an awfa. Gak ada yang dizolimin hari itu, gak ada, siapapun gak ada yang dizolimin, ya, semuanya berlaku sesuai dengan apa yang diperbuat, ya, selama hidup di dunia. Ya, mudah-mudahan Allah SWT menerima semua amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita, jangan kita jadi tertipu, ya, dengan ujuk rayu setan. Setan memang, ya, dia mau ganggu kita, mau buat kita ini tidak pentingkan urusan akhirat, sedangkan akhirat itu khairu wa abqa, ya, sungguhnya akhirat itu kekal dan abadi, ya, wa alamu, sungguhnya innamal hayatud dunya, sungguhnya amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Ya, semuanya ini fitnah, perhiasan dunia, anak-anak, keluarga, ya, ini adalah perhiasan dunia. Dan katakan wa innallaha, sungguhnya sisi Allah Subhanahu wa taala, indahu ajrun azim, ada pahala yang besar.
wal malu wal banun zinatul hayatid dunya wa baqiyatu sholihat khairu 'inda rabbika thawaban wa khairu amala. Ya, jadi dengan harta, anak-anak ini zinatul hayatid dunya, perhiasan ya kehidupan dunia, wal baqiyatu sholihat, dan amal-amal soleh yang kekal ya, yang selalu kita istiqomahkan adalah hadir majlis-majlis ilmu seperti ini ya, khairu 'inda rabbika thawaban wa khairu amala, sebaik adalah baik untuk kita mendapatkan pahala dan juga baik untuk kita menjadi pengharapan buat kita ya, mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita buat salah, hadirin ya. Allah Subhanahu wa taala itu i'lamu anna Allah syadidul iqab. Ya, Allah Ghafurur Rahim, wa annahu Ghafurur Rahim. Tapi Allah itu hukumannya sangat pedih. Ya, jangan sampai ya kita ja'a bil hasanat falahu asyru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Ya, bakal dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal perbuatan kita semua. Mudah-mudahan tahun baru, semangat baru, insyaallah kita bisa hijrah. Ya, hijrah itu al-muhajir man hajara mana Allahu anhu. Orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi awal titik ya mulainya penanggalan Islam itu dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian semangat tahun baru, semangat hijrah itu bisa merubah hidup kita, insyaallah bisa lebih baik lagi. Kemarin kita baru Asyura, insyaallah bisa kita tingkatkan lagi ya, apa yang kita lakukan di hari Asyura. Kita banyak puasa, kita perhatiin anak-anak yatim yang ada di sekitar kita ya, berapa banyak nih anak yatim ya sekitar rumah kita, mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan ya, banyak sekali ya. Mudah-mudahan semuanya insyaallah bisa mendapat perhatian kita meskipun hanya sedikit ya, bisa mendapat perhatian kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita, amal soleh kita, puasa kita yang kita jalankan kemarin ya di hari Asyura, yang bisa menghapusin dosa 1 tahun ya. Wa siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah yukaffir sanah allati qablahu. Puasa Asyura itu aku berharap agar bisa diampuni dosa setahun ya. Su'ila an shaumi Asyura, Nabi ditanya tentang sholat Asyura, faqala yukaffir sanah al-madiyah, bahwa puasa Asyura itu bisa menghapus dosa setahun. Dan kita berbanyak lagi puasa-puasa lain, karena afdhalus siyam wa afdhalus shaumi ba'da Ramadan syahrallahil muharram. Afdalnya puasa setelah kita menjalankan afdalnya puasa setelah kita jalankan puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan yang mulia, di bulan Muharram ya. Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Syahrul Muharram. Ada 4 bulan yang diharamkan. Yang ada tasyhur innallaha 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan amal soleh kita, amal ibadah kita, supaya kita bisa meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, selamat hidup di dunia sampai akhirat. Hadirin, hari ini kita membahas kelanjutan daripada pembahasan kemarin, masih berkaitan dengan mabahasul wilayah wal huquq, yaitu pembahasan tentang kekuasaan ya, al-wilayah wal huquq, dan juga hak-hak ya, yang harus kita jalankan. Kemarin sudah dijelaskan tentang hak silaturahim, bagaimana silaturahim yang penting dalam siapa percaya kepada Allah dan beriman pada Allah dan hari akhirat, maka dia falyasir rahimah, disambungkan tali silaturahim. Dan banyak lagi kemarin sudah dijelaskan panjang lebar hal yang berkaitan dengan silaturahim. Nah, sekarang ini adalah tentang hak ahl wal iyal, tentang keluarga, tentang istri dan anak-anak kita. Ya, ini ada amanat, ada titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalankan.
baik istri ataupun anak kita. Jadi jelaskan wa amal ahlu wal iyalu wa na'ni bil ahl hauna az-zaujah wa zaujat, bahwa ahl keluarga dan anak-anak itu maksudnya itu adalah keluarga di sini adalah istri dan istri-istri ya. Wal iyal kullu man yakunu fihi kullu ma yakunu fi nafaqatil insan wa tahta nadhurihi wa kafalatihi wa yajibu alaihi al-qiyamu bi nafaqatihim wa kiswatihim. Jadi setiap ini anak-anak ini adalah setiap yang menjadi tanggungan kita ya, menjadi tanggungan kita, nafkahnya, perlindungannya, perhatiannya ya, penjaminannya adalah mereka itu adalah anak-anak kita ya. Yang menjadi tanggung jawab kita sepenuhnya itu adalah anak-anak kita. Ini ada haknya semuanya yang harus kita jalankan ya. Wa yajibu alaihi al-qiyamu bi nafaqatihim wa kiswatihim. Wajib atas ya kita jalankan, kita berikan nafkahnya dan juga pakaiannya ya. Kita tutup auratnya, wa riayati huquqihim, kita jaga ya. Wa alal maulud nafaqatihinna wa kiswatihinna bil ma'ruf. Istri kita wajib tuh kita kasih nafkah buat mereka, kasih pakaian buat mereka dengan ya, yang jalan yang baik. Wa riayati huquqihim wa irsyadihim, juga merawatnya, menjaganya, membimbing ila wadhaifi dinihim, untuk menjalankan tugas-tugas perintah agama, fi salamatihim wa najatihim, untuk urusan dunianya, urusan akhiratnya ya, dan buat keselamatannya di akhirat nanti kelak. Itu juga jadi tanggung jawab kita ya. Kita kasih pendidikan ya, pendidikan yang baik. Yang mana hala walidun walada min ahlin afdala min adabin hasan ya. Kita ajarin adab anak kita ya, kita ajarin ilmu ya. Karena Nabi SAW ini diutus pertama itu liutam bima sholihal akhlak, makarimal akhlak ya. Diberikan pengetahuan agama yang benar, yang cukup. Wa yalzimu wa alaihi aidan an yalzimuhum al-qiyam bima yajibu alaihim min awamirillah wa ijtinabi nawahi. Juga kita kasih pengertian kepada mereka untuk menjalankan perintah-perintah Allah SWT, sholat, puasa, zakat ya. Kita perintahkan anak-anak kita wajtinabi nawahi, dan hindarkan ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru ya kita benar-benar qiyam ya, menjalankan betul-betul perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keluarga kita. Ya. Nah, sini diperjelas lagi, wa qala Allah taala fi haqqin nisa wa lahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi orang perempuan itu ada hak yang seimbang dengan kewajibannya. Di samping kewajibannya, dia mesti ngurus anak, dia ngurus rumah tangga, dia ngurus suami ya. Juga ada haknya yang perlu kita penuhin ya. Haknya orang-orang perempuan tadi itu nafkahnya. Wa khudi, katakan ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf, ambil ya apa yang bisa mencukupi untuk dirimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik ya. Manfaatin apa yang harta yang diberikan oleh suami ya dengan baik ya. Kalau suaminya mampu ya enak ya, banyak, tapi
Ya, kata Allah SWT, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ada yang dipaksa kecuali kemampuan. Wali musi, wali apa? Katakan hendaklah dia itu ya memberikan dosaatin berikan apa tuh wa 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtir qadaruhu. Jadi kalau yang banyak rezekinya ngasihnya jangan sedikit ya. Yang sedikit ya sesuai ala kadarnya, sesuai dengan kadar kemampuannya ya. Walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf. Seimbang, haknya seimbang ya, ada kewajiban-kewajiban tapi ada haknya juga yang mesti kita penuhin ya, karena ini semuanya di bawah tanggung jawab kita, anak-anak kita, keluarga kita, nafkahnya ya. Ni'mal malu sholeh dan rajul sholeh, maka sebaik-baiknya harta itu ada di tangan orang-orang yang soleh, dia pasti bakal belanjakan di jalan yang semestinya ya. Abdul dirhamin yunfiqu rajulun ya, yang paling bagus itu dirham, uang yang dibelanjakan oleh seorang itu adalah dirhamun yunfiqu ala iyalih ya, dirham yang dibelanjakan untuk anaknya, untuk keluarganya ya. Jadi kemudian juga ambil seperlunya tadi ya, yang bisa untuk si istri ini ya, dan anaknya ini yudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulilah ashiruhunna bil ma'ruf ya, istri-istri perempuan-perempuan kita itu dengan cara yang baik ya. Istausu bin nisa khaira ya, banyak pesan-pesan yang baik kepada perempuan-perempuan kita ya, wasiat-wasiat yang baik. Wa qala ta'ala fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka sudah taat, mari kita jangan cari-cari ya yang bisa menyusahkan buat mereka, yang akan menyusahkan, jangan ya. Idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha ila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kalau udah taat itu perempuan, kemudian dia pada sholat, dia taat agamanya, sholat khamsah, puasanya, kemudian di bulannya, syahraha, jaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya ya, dikatakan masuklah surga ya, di pintu mana saja yang diinginkan ya. Waqala Nabi SAW istausu bin nisa khairan, berpesan-pesanlah dengan baik ya kepada istri kita, pada perempuan-perempuan kita. Waqala Aksar alaihi salatu wassalam minal wasiyah bin nisa wa hatha ala rizqi bihinna wa husnil mu'asyarati lahunna. Qala alaihi salatu wassalam hay khiyarukum li nisaikum. Kita harus ya berbuat berbaik-baik kepada mereka, karena mereka kan dibuat dari tulang rusuk ya, tulang rusuk kita, tulang rusuk yang bengkok ya, nggak bisa diluruskan begitu saja ya. Jadi tetap ini harus ya menjadi tanggungan kita, menjadi selalu kita berpesan ya yang baik kepada mereka ya, dan kemudian kita bergaul di mereka dengan baik. Kata Nabi SAW, khiyarukum li nisaihim, sebaik-baiknya kamu adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, pada istrinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kamu adalah baik kepada keluarganya dan aku adalah yang baik ya,
kepada keluargaku. Jadi hadirin, ini adalah pesan buat kita semua. Jadi sampai kewajiban-kewajiban yang banyak dari segi kita, ini ada juga hak yang mesti kita penuhi, ya, mesti kita penuhi. Ya, jangan kewajibannya aja, ya, kewajibannya banyak. Ya, kalau suaminya ya panggil dia, ya, dia harus layani suaminya. Kalau tidak, ya dikatakan antaji'ah. Kalau ditolak, ya kemauan suaminya itu antaji'ah la'anat hal malaikatu hatta tusbih. Jadi kalau enggak, ya dia akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi harinya. Nah, jadi ada hak-haknya juga, bukan cuma kewajibannya saja, ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dhum ba'dha. Ya, ada, ya, laki-laki itu lebih utama dibandingkan orang perempuan. Bima fadalallahu, tapi ada juga kelebihan yang satu, ya, daripada yang lainnya. Ya, masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada tanggung jawab, masing-masing ada hak. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita jaga sebaik-baiknya. Ya, mudah-mudahan nanti akan ditambah nasihat-nasihat yang bermanfaat, ya, buat pembina khususnya rumah tangga kita. Ya, mudah-mudahan rumah tangga kita ini rumah tangga yang memang didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi rumah tangga yang dikatakan litaskunu ilaiha, supaya sakinah wa ja'ala lahumul mawaddata warahmah, ya, menjadi sakinah, mawaddah warahmah, ya, menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Hadirin dan hadirat, ada pengumuman yang ingin saya sampaikan. Insyaallah setiap awal bulan kita selalu membaca zikir Asmaul Husna di makam. Ya, insyaallah minggu depan kita akan sama-sama ikuti bacaan zikir Asmaul Husna di makam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ya, mudah-mudahan beritanya ini bisa disampaikan, bisa disebarluaskan pada saudara-saudara kita, pada kawan-kawan kita yang lain. Ya, minggu depan tanggalnya berapa tuh? 6 ya. Insyaallah tanggal 6 Agustus. Insyaallah kita akan baca zikir Asmaul Husna dimulai pukul 6.30 pagi. Ya, waktunya 6.30 pagi. Terima kasih. Hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kita dan mendengarkan nasihat dan pesan agama yang disampaikan oleh guru-guru yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak, ya. Ada Habib Mustafa juga, Mustafa Idrus. Insyaallah beliau akan tampil sebagai pembicara terakhir. Kita minta terlebih dahulu dengan hormat kesediaan daripada Al Ustadz Baidowi. Oh, jangan. Ada Habib Ahmad. Tapi Habib Ahmad yang terakhir ditaruh enaknya ditaruh sebagai pembicara terakhir juga. Insyaallah minggu depan ya Habib ya. Minggu depan. Insyaallah. Minggu depan hadir beliau insyaallah. Ya, kita minta sediaan Ustadz Baidowi untuk memberikan nasihat yang berkenaan dengan pelajaran kita pagi hari ini atau berkaitan dengan ibadah yang berkaitan di bulan Asyura, di bulan Muharram. Kepada Kiai Okto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Qala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim bil jannati kahatain. Hadirin hadirat rahimakumullah yang saya doain panjang umur, jauh malapetaka, sehat, yang pada sakit insya Allah pada baik semua. Dan guru kita bersama Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Para habaib, masya Allah, para habaib kita doakan semua. Para kiai, ajengan, asatid, daripada sehat-sehat. Laula suyuh rukka wa sibya rudda wa bahaimu rudda la subha alaikumul adabul awjab. Kata Nabi, kalau enggak mandang-mandang suyuh, kalau Allah enggak mandang-mandang suyuh yang pada zikir, yang pada wirid, udah gempa hadirin. Kalau Allah enggak mandang-mandang bocah-bocah, bayi-bayi, udah gempa hadirin. Kalau Allah enggak mandang ternak-ternak, ayam, kambing, sapi dan sebagainya, gempa. Allah masih mandang adanya suyuh-suyuh, adanya orang tua yang berzikir, yang wirid, yang selawatnya 1000 nggak pernah kurang, 1000 nggak pernah kurang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. 2, 1000 nggak kurang. Oh 500, ya ntar cicil, ntar sore 500 lagi. Oh, johor subuhnya 200, johornya 200, asar 200, maghrib 200, isya 200, 1000 juga. Kalau saja man sholla alayya asyra, kata Nabi, man sholla alayya asyra sallallahu alaihi biha, man sholla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Kata Nabi, orang yang selawat sama aku sekali doang, Nabi balas, Allah balas 10 kali. Sekali selawat sama Nabi, Allah balas 10 kali. Kalau 10 kali, 100 kali. 100 kali, 1000 kali. 1000 kali, 1.000.000 kali. 3 kali-kaliin aja. Makanya beruntung kita, masih ada orang tua-tua yang masih suyuh. Zaman udah begini morat-marit hadir. Naik angkot, kan angkot ngeluh dari Meruya Nabang, Pak Haji ngan atu-atunya orang naik, Pak Haji. Ya sabar, Pak. Yang atu lain lagi, ada nggak pulang dah? Emang ngapa lu nggak pulang? Gua malu mau mertua, gak punya duit gua. Lihat tuh. Makanya kalau kita masih ketemu 1 liter 2 liter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang jual hotel pada bangkrut, hotel tinggi berapa lantai itu hotel nggak jalan. Kita jual hotel, jual sepeda kita, nggak jual sepeda, nggak jual hotel, apalagi nggak jual ban sepeda pun nggak jual ban sepeda. Jadi berkah, alhamdulillah. Ini kita syukur. Kita bangun tidur tuh makanya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Alhamdulillah, gue bisa melek, alhamdulillah. Gue ngeliat cucu gue, alhamdulillah. Masih bisa ngeliat ponakan, ngeliat, ya Allah orang tua, syukur. Ngeliat bini, ya Allah.
Bini gua tua-tua nggak apa-apa deh. Sehidup semati saya sekata. Itu nggak tiba ngomong doang. Sehidup semati saya sekata. Begitu mati bini baru seminggu, mati bini kawin seminggu. Jadi ke rumah ada apa? Ada perlu. Insya Allah gua datang. Ini hari ngapain? Tahlilan 7 hari. Tahlilan 7 hari sekaligus tahlilan 7 hari nikah. Oh ya kepala kita lo pinter banget. Ini baru 7 hari lu udah bisa kawin. Ya kalau kadang-kadang kalau bini kan bu ya nggak pilih-pilih barang-barang kalau bini kan nggak mau, masya Allah. Juga ada seorang pria yang detik ini pun masih belum mau kawin juga, ngedein anak. Sampai tuh anak perempuan umur 11 tahun dididik, dirawat. Lu belum mau kawin lagi? Enggak, ya. Lu bayang dulu. Kalau emang sekarang jadi kayak dulu, wah so, ada yang gitu. Ada yang seminggu mati, seminggu kawin. Emang beda-beda hadirin. Makanya kita dikata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum. Orang yang beriman, jaga dirimu dulu. Kamu sholat dulu, kamu ibadah dulu, kamu ngaji dulu. Udah kamu ngaji, sholat, ibadah aja, keluarga aja. Kita bayang belum? Terawih yang recet, anak-anak semua. Mana babe lu? Tuh anak sampai rajin, kadang pakai udang-udang tuh anak. Babenya gak nongol. Punya mau lu anaknya udah cakep begini, babenya nongol kan enak. Mana babe? Ada di rumah. Bukan main gua salut sama lu dah. Tuh anak betul kalau kita belum bangun dia belum bangun, masih tusuk. Kan indah sekali tuh anak. Tinggal pupuk doang, tinggal mengarahkan doang. Sayang orang tuanya nggak keluar. Kita kan khawatir awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu wa yajibunahu wa yaquluna ya rabbana khudh lana bi haqqina minhu wa innahu ma alamana ma dashar. Kita khawatir nanti. Kita khawatir ntar dituntut seorang suami, seorang ayah, seorang kakak, seorang kakek, ntar khawatir dituntut kakek dengan cucunya, ayah dengan anaknya, suami dengan istrinya. Khawatir nanti kita mau ke surga, dibetot kita. Lu bini komplain, ya Allah, laki gua nggak pernah disuruh hadir. Padahal pengajian sono ada Senin pengajian, Selasa pengajian, Rabu pengajian, seminggu penuh ibu-ibu ngaji. Kalau kita kadang-kadang ngaji, jangankan seminggu penuh, seminggu sekali nggak nongol-nongol kita. Padahal yang selamatan, masya Allah, selawat. Tujuannya apa tuh selamatan? Menarik orang biar pada hadir. Tapi yang orang yang dengar malah apa? Malah dia tinggal selamatan. Ngaji di mana? Lu mau mana? Gua mau keluar dulu. Pengajian nih, gampang kan? Ngaji boleh, tempat yang jauh-jauh boleh, tapi sekali tuh masjid tuh datengin. Mau sebulan sekali, ini jangan buang sama sekali, nggak boleh. Di mana? Gue Istiqlal, mana lo? Al-Adhar, mana lo? Oh, hebat ya, Betul Rahim. Ini kan pengajian kamu nih seminggu sekali, kamu nggak hadir tiap minggu, 2 bulan sekali lo nongol. Kita kan orang situ, sesepuh situ, orang situ. Nggak boleh kita. Kalau kita mati siapa yang mesti tidurin? Orang situ yang keluarin tempat makan mandiin, yang keluarin apa itu ini. Orang mana emang? Bukan nggak boleh jauh-jauh silakan, tapi yang deket dong datang. Pak sehat Pak? Alhamdulillah. Muharram kemarin tuh masya Allah. Bulan Muharram. Di kitab Irsadul Ibad tuh di sarahnya tuh ada orang yang masya Allah emang dia rajin ya, suka ngerawis roti atau biskuit gitu tuh dikasih semut begitu.
Hari Asyura tumben tuh semut gak mau biskuit. Biskuit manis gak mau tuh semut tumben. Jadi semutnya puasa di Asyura. Semut puasa di Asyura. Pak sehat Pak? Pak, mau panjang mau ngomong. Kebentur waktu. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rem angin ya Kiai, makam remnya sudah dapat disampaikan oleh guru kita yang barusan saja menyampaikan pesan agama dan nasihat buat kita semua, bisa kita jadikan bekal pula untuk meningkatkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita masih ada 2 pembicara lagi dan minta dengan hormat sebagai pembicara pertama kepada guru kita Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan, dan nanti akan ditutup oleh pembicara terakhir kita Al-Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Pada Al-Habib Ahmad waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intadam. Amma ba'd, alhamdulillah. Para habaib, para kiai, para asatidzah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus guru kita Khalifatul Majlis wa Khadimu Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Ta'ala. Pagi hari ini di dalam kitab Rasail Diniyah karya Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dibahas tentang huquq az-zawjain, hak-hak az-zawjain. Tahu artinya zawjain? Zawjain ini artinya bukan hak dan kewajiban istri seorang, tetapi zawjain adalah suami dan istri. Kita seringkali mendengar tentang kewajiban istri dan haknya, tapi juga kita harus tahu kewajiban seorang suami dan hak seorang suami. Sebab ini harus seimbang, balance, kalau kita ingin meraih kebahagiaan. Agama Islam adalah agama yang indah, agama yang menitik beratkan cinta, kasih sayang, hingga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pernikahan adalah bagian dari ajaranku, kata Rasulullah. Orang yang berpaling dari sunnahku, ajaranku, bukan bagian dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menarik, Nabi menjadikan pernikahan bagian dari agama, bagian daripada sunnahnya. Kita semua alhamdulillah banyak di sini yang menikah. Menikah dalamnya nggak semuanya bahagia, dengan segala suka dan dukanya. Ya, kita kalau mau mencari 100% kebahagiaan, ambil kabar selama kita hidup di dunia nggak bakal ada. Kebahagiaan yang ada di dunia sesaat dan bercampur dengan derita dan duka. Demikian juga derita dan duka nggak ada 100% di dunia, dicampur juga dengan kebahagiaan. Memang itulah kehidupan dunia. Sampai hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahu nggak apa sih hikmah dibalik di dunia tuh banyak sedihnya, ya, dan juga ada kebahagiaan. Hikmah dibalik itu tahu apa? Kita nih hidup di dunia ada kebahagiaan, tapi yang bercampur dengan kesedihan. Supaya apa tuh? Supaya kita nggak betah hidup di dunia. Sebab dunia itu bukan tempat tinggal kita. Dunia bukan tempat tinggal kita. Makanya Allah jadikan kehidupan dunia ini banyak derita dan ada kebahagiaannya. Derita supaya kita nggak betah di dunia, karena memang ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita tahu di mana? Di negeri akhirat. Ya. Kebahagiaan yang ada
hanya untuk merangsang kita. Ini kebahagiaan yang sesaat di dunia, masih ada kebahagiaan yang agung di negeri akhirat yang menanti kamu. Ini hanya sekedar wa utubihi mutasyabihan, hanya sekedar simbol aja di dunia, tapi hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya di akhirat, supaya kita rindu dengan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernikahan adalah bagian daripada sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, kita kalau ingin bahagia di dalam pernikahan, kita ikutin ajaran Nabi. Ajaran beliau ajaran yang sangat sempurna, ajaran yang sangat sempurna. Sehingga kalau kita jalankan itu ajaran dengan sebaik-baiknya, kita akan meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bagaimana? Dari sejak awal pernikahan tuh Nabi ngajarin kita untuk visi dan misi, menyatukan visi dan misi antara suami dan istri. Kita nikah ngapain sih? Itu pertanyaan yang saya rasa sangat mendasar di dalam membangun rumah tangga. Nikah mau ngapain? Hanya sekedar kita jalanin kehidupan begitu aja? Kagak. Orang bangun toko aja, orang bangun PT perusahaan, bangun buka toko, ada visi dan misi. Sehingga dari visi dan misi yang ditetapkan, dia akan menetapkan target yang akan dicapai. Dan ketika target jelas, langkah-langkah yang akan diambil pun juga jelas. Itu urusan toko, itu urusan PT, itu urusan hal dunia yang sepele, yang hanya sementara. Begitu juga urusan membangun rumah tangga. Kita menikah mau ngapain? Ada tujuannya, ada visi dan misi antara suami dan istri yang harus ditentukan, yang harus disepakati, sehingga ketika visi dan misi itu jelas, ada target yang bisa dicapai oleh suami dan istri, sehingga langkah-langkah yang diambil pun langkah-langkah yang tepat untuk mencapai target tersebut, sehingga hidup juga bahagia sesuai dengan aturan, sesuai dengan khutbah, perencanaan yang direncanakan. Nabi SAW ngajarin demikian. Dari sejak pertama seseorang ingin menikah, Nabi SAW ngapain tahu bilang? Beliau katakan di dalam hadisnya, beliau bersabda, tanakatu takthuru, menikahlah kalian, perbanyaklah keturunan, kata Nabi. Terus Nabi bilang apa? Tujuan dari pernikahan itu, ini dia visi dan misi. Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, karena kelak aku di hari kiamat akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya. Ingat itu. Itu tujuan kita membangun rumah tangga. Terus Nabi SAW juga bilang di dalam hadisnya, tunkahul mar'atu li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa li diniha fadfar bidzati din taribat yadah. Nabi SAW bilang seorang wanita dinikahi karena kecantikannya, karena hartanya, karena dari rumah tangga orang-orang terhormat, katakan dari nasabnya, atau karena agamanya. Nah, dari semua itu, kalaupun kita bisa dapetin semuanya, alhamdulillah. Kalau enggak, prioritas di mana? Fadfar bidzati din taribat yadah. Cari yang berpegang teguh dengan agama, kamu akan mendapatkan itu semua, kamu gak bakal rugi. Artinya ada visi misi di dalam pernikahan yang harus disepakati, yang harus direnungkan, difikirkan dari sebelum sejak menikah. Difikirkan hal itu sehingga jelas pernikahan seseorang ketika dia membangun rumah tangga. Kita menikah, kita pengen jaga diri kita dari yang haram, dari apa yang diharamkan oleh Allah, sehingga kita manusia hidup manusiawi, kita dikasih syahwat dan nafsu sama Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Kita dikasih nafsu dan syahwat, dan Allah memberikan tempat penyaluran syahwat yang halal. Iya kan? Sehingga kita tidak menyalurkan dengan pernikahan, kita tidak menyalurkan syahwat kita, melainkan di tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah taala membebaskan kita sebebas-bebasnya. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Subhanallah, indahnya itu ayat, digambarkan, dilukiskan oleh Allah, diungkapkan tuh dengan bahasa yang indah. Pasangan kalian, wanita-wanita kalian bagaikan tempat bercocok tanam kalian. Silahkan kalian berkarya di tempat bercocok tanam kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya mau bikin apa aja, silahkan, bebas, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Sehingga kita nggak melakukan yang haram. Kita nggak melakukan yang haram. Maka itu Nabi menganjurkan kepada wanita-wanita untuk berdandan pada suaminya, sehingga suaminya nggak kelihatan haram.
sehingga suaminya nggak menoleh kepada yang haram. Dianjurkan dan pahalanya besar. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika didatangi oleh seorang wanita, mewakili wanita-wanita yang lain. Ini wanita bilang, ya Rasulullah, saya wakil dari wanita-wanita di belakang saya. Silahkan, mau bicara apa? Saya ingin menyampaikan engkau ini diutus oleh Allah bukan untuk laki-laki saja, tetapi engkau diutus oleh Allah untuk laki-laki dan perempuan, untuk alam semesta. Nah, cuma laki-laki di sini mereka dapat pahala jihad, mereka dapat pahala sholat Jumat, mereka dapat pahala ini dan itu. Yang kita perempuan nggak bisa dapetin itu. Lantas bagaimana kita bisa persaingan yang sehat dengan laki-laki untuk menggapai ridha Allah? Nabi dengar gitu bangga sampai bilang kepada sahabatnya, apakah ada dari kalian yang pernah mendapati ungkapan seorang wanita yang lebih cerdas daripada ini? Kata Nabi Muhammad SAW. Nabi membanggakannya sampai akhirnya Nabi bilang, inna husna taba'uli ihda kunna li zawjiha ya'dilu dzalika kulli. Masya Allah. Dengan bahasa yang begitu indah dari Rasulullah SAW, yang saya rasa terjemahan yang ada pun tidak bisa mengungkapkan arti yang sebenarnya dari ungkapan Rasulullah yang indah itu. Beliau katakan, inna husna taba'uli ihda kunna li zawjiha ya'dilu dzalika kulli. Sesungguhnya husna taba'ul, at-taba'ul itu bagaimana dia menservis suaminya, diservis dalam segala hal. Dia berkreasi. Tafannun, apa bahasanya tafannun itu, betul-betul ahli di dalam menservis suaminya. Dia bikin suaminya bahagia. Itu pahalanya lebih dari pahala jihad, lebih dari pahala yang diraih hanya oleh orang-orang laki, kata Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Tapi juga satu hal yang penting, bapak-bapak, kita pengen istri kita cantik kan? Iya kan? Setuju, kita pengen istri kita cantik. Modal. Benar, betul gak ibu? Coba diangkat jempol. Kita pengen bini kita cantik, tapi gak dimodalin. Begitu bini kita gak cantik, kita keluh. Modal, kasih duit untuk salon. Nah, senang ibu-ibu. Ini hal yang penting. Kita artinya realita aja. Kita realita. Kita pengen istri kita cantik, tapi kita nggak modalin. Bagaimana tuh caranya tuh? Terus cuma kita bisa ngedumel? Kagak. Modalin. Kasih dia. Makanya di hari Asyura tuh Nabi bilang kasih belanja lebih bakal bini kita. Senengin dia orang. Dia senang, kita juga senang. Coba kalau kita nyepelin, bagaimana dia mau senyum sama kita? Iya, itu satu. Yang kedua lagi, hal penting. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang, sebagaimana saya mengharap pasangan saya, istri saya berdandan yang cantik untuk diri saya juga harus tampil untuk istri saya dengan tampilan yang dia sukai. Kenapa? Ada dasarnya dari Al-Quran. Walahunna mithlul ladzi alaihinna. Haknya mereka sama seperti kewajiban yang mereka harus tunaikan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kita pengen istri kita wangi. Mohon maaf, kita bau keringat. Iya, benar gak ibu-ibu? Saya kan ibu-ibu gak bisa ngomong. Dituntut untuk patuh. Kalau bisa, ya tapi kesian kan berdumel. Sedangkan itu bagian dari agama Islam. Nabi gak pernah bau. Nabi wangi. Nabi yang terbaik bahkan istri-istrinya. Sampai beliau katakan, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, untuk istrinya, dan aku adalah yang terbaik dari kalian untuk istri-istriku, kata Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi ngajarin gitu. Bapak-bapak pengen dimanja sama istrinya, pernah nggak manjain istrinya benar? Iya, Nabi ngajarin kita begitu. Sampai seorang Nabi Muhammad yang agung SAW, beliau tahu apa? Balapan lari sama Aisyah. Balapan lari sama Aisyah. Dia manjain Sayyidatuna Aisyah. Beliau manjakan Sayyidatuna Aisyah. Enggak cuma Aisyah, yang lain-lainnya juga begitu. Yang lain-lainnya begitu. Sama Sayyidatuna Sofia, istri Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah memanjakannya, dibelain nama Nabi, dihibur hatinya oleh Rasulullah SAW. Nabi mendukung mereka. Terus tuh dari istri-istrinya Rasulullah, Nabi menikah begitu banyak. Apakah sekedar syahwat? Kagak. Kalau kita pelajari, kita akan dapetin
Istimewa sosok Nabi Muhammad SAW. Itu keberagaman daripada istrinya itu yang banyak. Mereka semuanya punya latar belakang yang beragam dan berbeda. Punya latar belakang yang beragam dan berbeda. Dan semuanya didukung oleh Rasulullah SAW. Sayyidatuna Aisyah contohnya sebagai seorang wanita alimah, didukung sebagai ustazah. Ada lagi Hafsah, seorang ahli ibadah yang selalu puasa, yang selalu bangun malam, didukung oleh Rasulullah SAW. Begitu seharusnya seorang istri. Ada lagi Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab bintil Harith. Beliau ini seorang tangannya itu bagus, pengrajin, dan didukung oleh Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah, seorang wanita businesswoman, paling kaya dan bisnisnya maju di kota Mekah saat itu, didukung oleh Rasulullah SAW. Artinya jangan cuma kita sekedar menuntut kewajiban dari seorang wanita, istri-istri kita, tapi juga kita tunaikan kewajiban kita. Jadi yang terbaik untuk istri-istri kita dan anak-anak kita, sehingga kita meraih kebahagiaan sinkron, balance, ya seimbang antara kita menuntut kewajiban dan juga kita menunaikan hak. Inilah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, dan insya Allah dengan demikian kita akan meraih kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Habib Ahmad bin Novel bin Salim Al-Jindan yang telah menyampaikan pesan dan nasihatnya buat kita semua. Mudah-mudahan membekas selalu meresap di hati kita, mencerahkan hati dan pikiran, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, marilah kita ikuti dan lanjutkan nasihat yang disampaikan oleh pembicara terakhir kita. Kita dengan hormat kepada Habib Mustafa bin Abdullah Al-Idrus. Kepada Habib Mustafa, waktu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fatir as-samawat, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik lana ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin at-tahirin wa ashabihil mujahidin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa ala lisan sayyidil mursalin wa ja'alana ya Allah minal qaumil mu'minina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yang sama-sama kita hormati Khalifatul Majlis akhina fillah Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Hashim Al-Allah bihayati, dan juga para habaib yang hadir saat ini, para ajengan, kiai, ustaz, ustazah, al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat rahimakumullah. Kita ini sekarang masuk di tanggal 12 Muharram. Kemarin tadi Al-Habib Ali banyak berbicara tentang Muharram. Sampai kemarin Tasu'a wa Asyurah, kita melaksanakan daripada ibadah puasa sunnah. Sebaik-baiknya ibadah puasa sunnah itu setelah Ramadan, yaitu bulan Muharram. Muharram salah satu bulan sucinya Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku lengkapi, kata Allah, perjalanan makhluk-makhluk atau manusia-manusia di muka bumi ini 12 bulan dalam setahun. Dari setahun yang 12 bulan ini, Allah mengambil 4 bulan sebagai bulan sucinya Allah. Jumhur ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah menetapkan 4 bulan ini diawali Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang keempatnya adalah bulan Rajab bin Mu'azzam. Lalu kita bertanya, di mana bulan suci Ramadan? Sayyidis syuhur, imamnya bulan-bulan. Lalu kita kembali ke Muharram. Muharram ini yaitu apa yang dikatakan para penulis-penulis sejarah, dapur politik Islam dipindahkan dari Makkah ke Madinah. Dari Madinah inilah tersiar daripada di Jaziratul Arab sampai ke Afrika, sampai ke Eropa, sampai ke Far East Asia, Timur Asia dan Asia Jauh. Islam dikenal setelah Nabi kita alaihissalatu wassalam hijrah dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah. Rasulullah SAW sudah dinyatakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kota Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah tentang kota Mekah. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Engkau tinggal di kota Mekah ini, kota yang aku sucikan, dan engkau dari masa kanak-kanak sampai dewasa sampai seterusnya. Tetapi ada sesuatu hal yang Rasulullah harus pindah dari kota Mekah ke Madinatul Munawwarah karena orang-orang musyrikin Quraisy sudah gak kuat melihat Rasulullah. Ekspansinya Islam di kota Mekah, hampir setiap hari suku-suku Badui di gunung-gunung itu turun ke Mekah berbaikat kepada Rasulullah. Lalu mereka memutuskan tidak ada jalan lain kecuali Muhammad dibunuh di tempat tidurnya. Sampai begitu dilaksanakan oleh mereka. Jibril memberitahu kepada Rasulullah alaihissalam agar malam ini beliau keluar dari kota Mekah, dan mereka bersiap-siap untuk membunuh Nabi di tempat tidurnya Nabi. Subhanallah. Setelah Sayyidina Jibril memberitahu Rasulullah SAW, Rasulullah datang ke sepanjang Sayyidina Abu Bakar Siddiq supaya disiapkan 2 unta. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, yang satu untuk siapa ya Rasulullah? Engkau bersamaku. Tahu Sayyidina Abu Bakar bahwa Rasulullah itu akan dibunuh. Tapi gembira Sayyidina Abu Bakar. Dirangkul Nabi, dicium tangannya Nabi. Aku akan menemani engkau ya Rasulullah. Rasulullah balik mengambil anaknya Fatimah Zahra, dititipkan ke rumahnya Fatimah binti Asad. Rumahnya Abu Thalib, istrinya Abu Thalib itu namanya Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali. Lalu memerintahkan kepada Ali, ya Ali, engkau tidur di tempatmu. Sayyidina Ali tahu bahwa Rasulullah akan dibunuh. Ini peristiwa hijrah mengelus dada. Siapapun pecinta Rasulullah, bila sampai ke detik ini, mereka berhenti semua. Mereka mencucurkan air matanya. Sayyidina Ali setelah sholat Isya diminta untuk tidur di tempat tidurnya Sayyidina Rasulullah. Tahu Sayyidina Ali bahwa Rasulullah akan dibunuh, dan Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, engkau tidur di tempat pembaringanku. Dikeluarkan rodi surban hijau buatan Yaman, diselimutkan kepada Sayyidina Ali, dan Rasulullah berdoa. Lalu Rasulullah di tengah rumah dan berdoa.
Jibril memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ikhtiar. Apa kata Nabi? Rumahku sudah disteling 22 pemuda musyrikin Quraisy. Setiap pemuda itu membawa senjata. Bagaimana? Aku harus ikhtiar. Iqra surat Yasin min Al-Quran Al-Azim. Baca surat Yasin. Ini gambaran buat kita. Ada apapun jangan lepas daripada Al-Quran. Ini mukjizat yang didapatkan oleh Rasulullah dari Allah SWT, diteruskan kepada umatnya. Pegang Quran. Setelah Rasulullah SAW membaca Al-Quran, surat Yasin, belum sampai pertengahan surat Yasin, Rasulullah berjalan sambil membuka bimu'jizatil Quran wa ala lisan sayyidil mursalin. Dibuka itu pintu, 22 pemuda tertidur semuanya. Rasulullah meneruskan sampai penghujung kota Mekah. Sudah ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan Rasulullah menaiki untanya. Yang membawa ini unta putrinya Abu Bakar yang bernama Asma. Dan Asma pada saat itu hamil hampir 8 bulan. Seorang wanita yang pertama kali hamil membawa unta 2 di tengah malam hari. Perjuangan. Subhanallah. Rasulullah jalan langsung ke Gua Hira, tinggalkan ini. Tidak lama mereka masuk. Begitu dibuka, ternyata Ali. Dan setelah 3 malam di Gua Hira, malam keempatnya Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah. Waktu dia turun dari Gua Hira, ini bumi menangis semuanya. Bagaimana? Rasulullah mengatakan, aku cinta ini. Di sini aku lahir, di sini masa mudaku, di sini aku menikah, dan di sini pula aku mendapatkan turunan. Tetapi ahlah, penghuni kota Mekah, tidak suka kepada aku dan akan membunuh aku. Rasulullah SAW berangkat di malam hari, di siang hari itu. Ma'asyiral muslimin, ini terjadi di bulan Muharram. Salah satu peristiwa besar, yaitu hijrah Nabi. Sebelum itu, para nabi-nabi banyak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala peristiwa-peristiwa di zaman mereka. Seperti Sayyidina Ayyub disembuhkan oleh Allah di bulan Muharram. Musa wa Harun di belakang tentaranya Fir'aun akan membunuh Bani Israel yang dipimpin oleh Musa wa Harun. Allah SWT memberikan jalan keluar buat Bani Israel yang dipimpin oleh Musa wa Harun. Yakub, ayah daripada Sayyidina Yusuf, dibantu oleh Allah waktu dia mendapatkan baju. Ada yang mengatakan roti, tapi ada yang mengatakan baju. Sampai Sayyidina Yakub mengatakan, wajadtu bi rihil Yusuf, aku mencium baunya Yusuf. Ternyata bajunya. Begitu ditaruh di wajahnya, Sayyidina Yakub bisa melihat kembali. Pak, Bu, dengerin baik-baik. Semua para nabi-nabi itu yang mendapatkan toleransi dari Allah, dan Allah SWT memberikan daripada bantuan kepada mereka, semuanya dimulai doa dengan salawat kepada Sayyidina Muhammad. Ini biar tahu bagaimana agungnya ini salawat yang diawali pada saat itu dari Sayyidina Adam, diampuni oleh Allah karena beliau salawat bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad, sampai kepada Nuh dan sampai kepada mereka-mereka di para nabi-nabi. Sayyidina Yakub begitu dia mendapatkan daripada ajaran daripada Sayyidina Jibril, sebelum dia berdoa, qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, semuanya para anbiya. Sayyidina Musa 7 kali memecahkan laut sampai dia teriak 6 kali, ya Rabb,
Jibril turun memberitahu kepada Sayyidina Musa, "Qul shallallahu ala habibi Muhammad." Salawat. Begitu Sayyidina Musa mengucapkan salawat, dipukulkan itu tongkat ke laut. Laut itu berpisah kanan dan kiri, dan para jamaah atau Bani Israel serta Musa wa Harun selamat sampai ke ujung daripada yang dituju oleh mereka, Yakub dan Yunus. Yunus bin Matta di dalam ikan paus, gelap di dalam ikan paus. Menyesal Sayyidina Yunus, merintih. Sayyidina Jibril memberitahu kepada Yunus, mintalah kepada Allah SWT sebelum kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin diawali salawat, qul Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru membaca daripada mau permohonannya. Disitulah paus muntahkan Sayyidina Yunus. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini tentang Muharram, tapi tentang saat ini. Antum semuanya setiap minggu kita ini mudah-mudahan dianggap muridnya Al-Habib Al-Imam Qutbil Irsyad Ali bin Abdurrahman Habsyi. Mudah-mudahan kita dianggap oleh Habib Ali kita yang semua setiap hari minggu hadir di majlis ini. Insya Allah besok Al-Habib Ali akan membawa kita. Tapi jangan setiap minggu datang, tetapi di dalam melaksanakan syariat seenaknya. Apalagi tadi dibawa tentang suami istri dan lain-lain sebagainya. Bu, ibu itu palang pintu rumah tangga. Ibu ini penjaga atau tiang-tiang rumah tangga. Rusaknya keluarga dimulai dari ibu-ibu maklum. Apalagi dari laki-laki sekarang, dipermutin sama istrinya udah nggak bisa makan dia. Mari robah. Ini tahun baru 45. Minggu yang lalu kita 44. Robah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kehidupan kita kalau kita tidak mau mulai merubah diri kita. Dan perubahan di dalam rumah tangga, istri kita yang membawa pengaruh. Mari salafun saleh, kita punya datu-datu orang tua, selalu dia berpesan, terutama antara maghrib dan isya, baca Quran atau baca rotib atau zikrillah antara maghrib dan isya 45 menit. Diisi. Ada hadis yang mengatakan istajaballahu da'awat ala ummati bainal isya'in. Doa-doa umatku dikabul oleh Gusti Allah Jalla Sya'nu wa 'Azzamu antara maghrib dan isya. Ambil kesempatan. Kalau yang berhalangan, ambil tasbih, baca salawat supaya rumahnya adem, ayam, tenang, dan yujalli bil arzaq, akan membawa rezeki. Sebab apa? Sekarang ini orang-orang di luar Islam sudah terang-terangan memusuhi kita. 4 hari yang lalu diawali oleh Presiden Biden Amerika menandatangani, Jerman, Kanada, Swedia, Denmark, semuanya membolehkan laki sama laki kawin. Keluar ini undang-undang. Lalu apa lagi? Kemarin saya mendengar di CNN. Naudzubillah, ini sudah tidak akan sehat. Saudara lelaki bisa kawin dengan saudaranya sendiri perempuan. Mertua bisa tidur dengan mantunya. Ini dibolak-balik. Ini semuanya kembali kepada kita. Kalau saya mau berbicara tentang LGBT, nggak bakal selesai. Sampai kapanpun nggak bakal selesai. Kita kembali ke diri kita. Mari berubah kehidupan kita. Kita kuatkan rumah tangga kita yang diawali oleh ibu. Bu, jangan memanjakan anak gadisnya ibu. Akan nanti menjadi persoalan besar. Persoalan yang bikin malu kita. Karena sekarang ini sudah tidak ada gap, nggak ada pemisah. Bayangkan,
sudah keluar undang-undang dari superpower menghalalkan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'an fala tattakhidhu minhum awliya'a hatta yuhajiru fi sabilillah. Allah ini memberitahu kepada kita, orang-orang kafir gak ngajak ente semuanya ke pura, ke kelenteng, atau ke gereja, atau ke sonogo. Tidak. Tapi orang-orang kafir ini akan mengajak kalian hidup secara mereka, hidup tata cara mereka, kehidupan hidup seperti mereka. Lalu busana-busana yang dipakai, mereka mengharapkan seperti mereka. Dia gak ngajak ente ke gereja kan, tapi diajak kehidupan seperti mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'an. Mau seperti ente, seperti mereka, pakaiannya, hidupnya, segala. Fala tattakhidhu minhum awliya. Kata Allah, awas kalian jangan memberikan rahasia-rahasia kalian kepada mereka, karena mereka akan khianat kepadanya sampai mereka kembali atau masuk ke dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Ini negara sekarang ikut-ikutan. Bulan depan akan ada satu band datang dari London. Itu band, kita suka mendengar dari band impor dan lain-lain sebagainya. Tapi yang ini bahaya, karena ini mempunyai misi. Misi apa? LGBT. Dia akan membawa daripada rombongan adalah daripada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Seolah-olah ini negara tidak berpikir imbas daripada ini peristiwa. Pak, Bu, saya kasih tahu, tsunami di Aceh, di NTB, dan di Palu tidak nyata seperti ini. Di Palu karena sudah belak-belakan cara hidup LGBT, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Di tsunami di Aceh itu terkenal tempatnya pabriknya syuhada. Belum pernah terjadi tanggal 25 Desember menyanyikan haleluya malamnya. Lalu apa? Pesta pora di pantai laut. Di situ diturunkan musibah. Di NTB kita semua kenal bahwa di sana itu gelarnya 1000 masjid. Ternyata apa? Di desa Gili di situ, satu pulau yang kecil, orang yang masuk ke sana bayar, dan di situ telanjang bulat laki maupun perempuan. Allah nggak bisa dibohongi. Tiap hari gempa, tiap hari masjid dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah mereka menyadari tentang hal ini, mereka tutup. Palu, siapa nggak tahu Palu? Di situ banyak pondok pesantren. Tapi di luar daripada sisi kota besarnya, perkampungan daripada LGBT. Na'udzubillah. Mari kita harus hati-hati. Pak, Bu, jangan tiap minggu datang kemari, setiap minggu mendengarkan para khutbah, para habaib, keluar dari ini majelis seperti tidak ada athar, seperti tidak ada bekasnya. Mari, ini tahun baru. Ini mulai kita di tanggal 12 Muharram pulang ke rumah Roba. Pertama diawali antara maghrib sampai isya, tutup itu televisi. Baca Quran, zikir. Habis isya, saya nggak mau munafik, semuanya ini punya televisi. Saya, Habib Dinda, Habib Ahmad, ada semuanya televisi. Matiin televisi. Habis isya saya nggak munafik, mau buka terserah. Dan mau tahu, penyiar televisi dia pilihkan film-film yang bagus antara maghrib dan isya, membawa anak-anak kita nongkrong di depan TV. Mari kita rubah. Bu, Pak, kita boleh lebih setiap tahun, boleh lebih. Apalagi judulnya tadi Habib Ahmad, bisa kawin 2-3 asal kuat. Tapi satu yang gak bisa lebih, umur-umur kita. Hati-hati.
takhaffafu tarhaku. Hati-hati langkah kalian akan mendapatkan kenyataan di kubur. Justru tidak ada salah, tidak ada masalah lain-lainnya supaya kita tenang dan lain sebagainya. Banyakilah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anbiya dikabulkan oleh Allah SWT, anbiya para nabi-nabi kadang diawali membaca salawat. Mari kita banyakilah salawat. Qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Agar barokah kita sekali aja bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina wa ala ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya tutup, saya bawa hadis mutawatir, cukup pula. Man shalla alaiha wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanah wa yamhu asyara sayyi'at wa rafa'allahu asyara. Kita salat sekali saja membaca salawat, 3 hal langsung on the spot, saat itu juga diberi oleh Allah. Pertama, pahala 10. Kedua, dosa kita diambil 10. Sekali salawat gak cukup, diberi lagi oleh Allah, diangkat derajat kehidupan kita 10. Itu sekali. Lalu ada hadis lagi daripada Imam Ali, kullu du'ain mahjub dunas sama fa idza ja'at as-salatu 'alayya sa'idat doa. Setiap doa yang kita minta tanpa diawali atau tanpa diakhiri salawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam gak diterima kecuali diawali, baru dibuka permohonan kita, permintaan kita. Kita nggak punya kekuatan. Yang kuat itu orang-orang istana sana, dan banyak ulama-ulama yang jilat. Nanti semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mendapatkan tamu kemarin dari Sukabumi. Beb, kenapa? Dia punya pondok pesantren. Tadinya peot-reot. Pada zaman Soeharto dikasih bantuan. Asal dia masuk ke Golkar, dibangun itu indah. Begitu selesai itu pondok pesantren, muridnya setiap minggu pulang sampai bangkrut itu pondok pesantren. Ya Allah, karena duitnya duit haram mungkin nggak tahu. Mari kita nggak usah repot urusan orang, urusan diri kita sama keluarga kita. Selamatkan tadi Baidawi membawa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jangan dibaca, diartikan. Ku dirimu, anfusakum keluargamu. Jadi Allah itu tidak menyuruh keluarga kita, diri kita dulu. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Mari selamatkan supaya kita dapat barokah. Tiap minggu kita datang, yakni membaca kitab dan lain sebagainya. Dan semuanya para aulia ini belum pernah tidak menginjakkan kakinya. Setiap minggu dikumpul di sini. Ini sirril asrar daripada sahibul maqam al-imam Qutbil Irsyad Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kita dapat barakatnya. Allah manfa'na bi barakatih wa asrarih wa anwarih wa ulumih wa nafahatih fid din wa dunya wal akhirah. Dan saya ingin mengundang bapak-bapak ibu-ibu. Besok tanggal 5 September pembukaan majelis saya. Dan saya niat saya mau istighosah kubra untuk bangsa dan negara. Karena ini sudah menyangkut LGBT. Allah Subhanahu wa Ta'ala belum pernah menunda azab-azab di satu negeri yang mereka terang-terangan mengadakan daripada tentang LGBT. Saya lillahi ta'ala, saya takut al-bala'u ya orang yang tidak berdosa kena imbasnya bencana dari Allah. Mari antum semuanya insya Allah dapat barokah dan karomah. Tiap hari istighosah di rumah Anda antara maghrib dan isya. Apalagi yang suka tahajud, robah umur kita sudah tua. Tahun sekarang ini sudah daripada 45 Hijriah 1445. Kalau antum tidak merubah, wallahu alam apa umur kita sampai ke tahun depan. Kalau sudah masuk kubur, selesai sudah. Hanya amal yang ditanya oleh Allah SWT. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
saya akan mengalami, semuanya akan mengalami. Lalu apa yang kita bawa? Mari kita rubah tahun 1445 agar Rasulullah gembira melihat kita, agar besok bisa bersama-sama daripada rombongan-rombongan Kanjeng Nabi alaihissalatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diundang semuanya sama semua habaib yang ada di Jombang. Saya undang lillahi ta'ala. Tanggal berapa? Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Habib Mustafa Abdullah Idrus telah menyampaikan nasihat dan pesan penting buat kita semua. Masuk undangan dari beliau, insyaallah bisa kita penuhi, bisa kita syiarkan acara yang akan diadakan di kediaman beliau. Kita ucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah menyampaikan nasihat dan pesan penting pula pada pagi hari ini berkaitan dengan hak suami istri, pentingnya untuk menegakkan hak-hak, kemudian juga sebelumnya kewajiban-kewajiban bagi suami istri dan hal yang berkaitan dengan keduanya. Mudah-mudahan membekas, meresap di hati kita, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Hadirin, marilah kita tutup majelis kita dengan talqin zikir, pertebal tauhid dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la انزل علينا من بركاتك وبسنك وسخرك وعافيتك وعلمنا وعافنا من لدنك علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والاكرام. الفاتحه على الرحيم لنا برة اعيننا بالقاسم سيدنا محمد لا ارواح ابائه واموالنا من انبياء المرسلين وعلى روح سيدنا محمد محمد بن عيسى سيدنا الله فقيه المقدم محمد بن علي بلاوي جميع ساداتنا على كعلاوي وعلى روح خصوصا سيد المقام الحاضر سيدنا علي بن عبد الرحمن العباسي وعلى ابي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحافظ ووالد ابي عبد الرحمن بن محمد بن علي بن عبد الرحمن رسولهم وفر وازواجهم والمنتسبين اليهم ثم الى روحهم